محمد رسول الله. الحمد لله الذي هو مالك الملك يؤتي الملك من تشاء وينزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء ويذل من تشاء بيدك الخير إنه على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. فيا عباد الله ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah, alhamdulillah pada siang hari ini kita banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah nikmat kesempatan yang mungkin tidak banyak juga saudara kita yang mendapatkan itu. Sehingga kita semua pada siang hari ini insya Allah bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat seiring salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur. Beliau yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai pada zaman terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Insya Allah kita semua terus berikhtiar dan berusaha melaksanakan sunnah-sunnahnya. Insya Allah kita terus mengikhtiarkan perintah-perintahnya. Dan insya Allah kita terus meneladani kehidupan beliau dalam kehidupan sehari-hari dengan segala kehidupannya. Sehingga kita insya Allah kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebagai seorang khatib mengajak kepada para jamaah secara umumnya, wabil khusus kepada diri khatib untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hidup ini sesungguhnya merupakan ujian. Semuanya dimaksudkan untuk menyaring di antara umat manusia, sehingga akan tampak kelompok mana yang bertakwa dan mana yang ingkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-A'raf ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatta'nahum fil ardi umaman minhumus salihun wa minhum duna dzalika wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un.
Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang solih dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Quran Surah Al-A'raf ayat 168. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Di antara ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah berupa tahta, jabatan atau kedudukan. Sangat umum dijumpai adanya orang yang pada mulanya sebagai pribadi yang baik, soleh, ramah, tetapi seiring dengan perjalanan waktu menjadi terlena dengan fitnah tersebut. Akhirnya dia menjadi individu yang tampak gila jabatan, gila kehormatan, dan lain sebagainya. Ujian dalam bidang ini sangat-sangat berbahaya. Hendaknya kita berhati-hati dari fitnah tahta, jabatan atau kedudukan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatai yaumal qiyamah." Sesungguhnya kalian akan berambisi untuk mendapatkan kekuasaan, padahal kekuasaan itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Dalam satu hadis dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa jabatan adalah tanggung jawab yang berat. Janganlah kita mengambilnya kecuali bagi orang yang memang memiliki kapasitas untuk menunaikan dengan benar. Abu Dzar pernah meriwayatkan suatu hari Abu Dzar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau memberi jabatan padaku sebagai seorang pemimpin?" Lalu Rasulullah memukulkan tangannya di bahuku dan bersabda, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah dan sesungguhnya hal ini adalah amanah. Ia merupakan kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikannya dengan sebaik-baiknya." Hadis riwayat Muslim. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Jabatan bagi seorang kadang dianggap menjadi tanda kemuliaan, tanda kehormatan. Maka tidak mengherankan ada sebagian orang yang berusaha mendapatkan jabatan dengan cara menabrak moral dan etika. Bahkan harus dengan mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Semua pelanggaran etika itu mungkin dilakukan, norma-norma, undang-undang dan lain sebagainya. Meski sebenarnya jabatan yang diincar hanya bersifat sosial dan tidak akan memberikan keuntungan secara materi. Hanya saja secara umum kita menyaksikan jabatan memiliki implikasi keduniawian. Itulah sebabnya hari-hari ini kita menyaksikan hingar-bingar politik pemilu 2024. Kita menyimak berbagai intrik yang terjadi selama masa pencalonan, masa kampanye sampai pada sudah pemilihan ini. Dapat dipastikan sebagian dari mereka yang berkontestasi dalam pesta demokrasi ini hanya berambisi untuk mendapatkan jabatan, baik itu legislatif, baik itu yudikatif maupun presiden. Demi suatu jabatan orang bisa melakukan penipuan, pengkhianatan, permusuhan, penyuapan, serta manipulasi aturan-aturan atau hukum-hukum lainnya. Meskipun kita juga meyakini ada juga orang-orang yang ikhlas dalam berjuang,
ingin mengabdi kepada masyarakat dan ingin melakukan perbaikan terhadap negara yang kita cintai, Indonesia ini. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Secara umum, jabatan atau kedudukan akan memberikan kekuasaan atau kewenangan bagi seseorang untuk melakukan tindakan yang menggambarkan orientasi dan kekuatan dirinya. Bagi orang yang tidak memiliki integritas, ada perkataan John Dalberg Action, seorang sejarawan Inggris abad ke-19, sifat kekuasaan selalu memiliki kecenderungan untuk korup disalahgunakan, dan kekuasaan yang mutlak pasti korup, pasti disalahgunakan. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu tidak mengherankan bila seorang berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya agar langgeng dan lain sebagainya. Beberapa penguasa berusaha agar tetap bisa berkuasa dalam waktu yang mungkin lebih lama. Dia takut kehilangan kekuasaan dan pengaruhnya. Para penguasa demikian mengidap post power sindrom dan ketakutan setelah tak lagi berkuasa. Kekhawatiran itu mendorong untuk mempertahankan kekuasaannya meski harus menabrak norma-norma, nilai-nilai, budaya-budaya dan lain sebagainya. Sejarah peradaban manusia mencatat para penguasa yang ambisius tidak akan langgeng kekuasaannya, tidak akan abadi. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah. Kita bangsa Indonesia sudah sangat kenyang dengan pengalaman pahit yang menimpa negeri ini. Pada masa Orde Lama, Soekarno pernah diangkat menjadi presiden seumur hidup. Sementara itu pada masa Orde Baru, Soeharto mendominasi dalam setiap pemilu hingga beliau diangkat menjadi presiden hingga 7 periode yang akhirnya lengser oleh gerakan reformasi dari rakyat. Mungkin hal semacam ini jangan sampai terulang kembali. Dalam hal ini ada satu hadis dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, 2 serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Hibban. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan dengan sangat akurat bahwa rusaknya agama seorang karena sikap rakusnya kepada harta dan kedudukan. Kerusakan ini lebih parah daripada rusaknya tubuh kambing yang dicabik-cabik oleh 2 serigala yang lapar dan rakus. Kerakusan dan kebuasan 2 serigala tersebut pasti akan segera mencabik-cabik tubuh kambing yang awalnya utuh sehingga berakhir dalam keadaan rusak dan binasa. Kekuasaan atau jabatan yang dipegang oleh orang yang rakus atau tamak akan menghancurkan tatanan negara dan akhirnya meluas dalam kehidupan masyarakat. Maka kita harus berusaha, harus berikhtiar terus-menerus. Bagaimana caranya agar jabatan tertentu bisa dipegang oleh orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang mulia, mempunyai sifat-sifat sidik, amanah, tabligh, patona, yang itu sudah digambarkan oleh baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah. Jabatan kekuasaan sebenarnya merupakan ladang amal kebaikan manakala dijalankan dengan sungguh-sungguh amanah dan bertanggung jawab. Sederhananya, jabatan merupakan amanah atau tanggung jawab yang harus ditunaikan oleh orang yang memiliki profesionalisme dan memenuhi syarat sebagai pemimpin dengan karakter 4 sifat tadi: sidik, amanah, tabligh, fatona. Jabatan harus dimaknai sebagai jalan pengabdian dan pelayanan kepada umat,
kepada masyarakat, bukan malah dimanfaatkan dengan slogan aji mumpung. Seseorang merasa seenaknya untuk berkuasa, mungkin bersikap semena-mena dan bertingkah seolah raja yang memiliki kekuasaan tanpa batas. Demikianlah khutbah singkat yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa merenung kembali bagaimana Indonesia ini ke depan, dan kita harus memulai dari diri kita sendiri. Mari kita benahi apa-apa yang kurang dari bangsa kita. Mari kita berikan dengan cara-cara yang baik dan dengan cara-cara yang benar. Semoga pemimpin yang terpilih siapapun itu bisa menjadi orang-orang yang amanah, pemimpin yang bisa menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemimpin yang bisa mengayomi segalanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah di khutbah yang kedua ini kita menundukkan kepala kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita, kepada bangsa Indonesia, pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya, baik di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nari minal zalimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mallahu wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.